Berarti ya sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya pakai ya. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi, ya gitu. Insya Allah begitu. Ya. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. Ya, tapi memang nanti kalau kita nggak berada, tapi kalau misalnya sampai ke ranah hukum yang nanti sangat berkualitas atau berperan itu bukan 1000 foto, tapi lembar ijazah asli. Itu aja. Sama lembar buku skripsi tadi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan di sini. Kami tadi sudah bertemu dengan tim dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak. Yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kehutanan, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudunya bersamaan itu pada hadir dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau. Plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen. Ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang gitu. Kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti persilakan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Gitu. Kami yang akan kami kembali lagi yang kami tekankan di sini, kami dasarnya adalah dokumen yang kami punya. Itu saja. Demikian teman-teman. Kalian cuma pengen lihat foto saya toh? Juga meloloskan pejabat bermasalah. Apa contohnya? Ya kita melihat dari kasusnya di UI. Bahlil Lahadalia yang kemudian mendapatkan gelar doktor tapi kemudian bermasalah ya, terbukti bermasalah kurang dari 2 tahun dia bisa mendapatkan gelar doktor
Itu orang luar biasa jenius, berarti dia bisa merampungkan gelar doktor kurang dari 2 tahun ya. Gua aja tesis saya sampai sekarang belum selesai gitu kan, tapi dia bisa secepat itu 2 tahun. Ya, pemerintah juga kemudian menjadikan kampus ini sebagai pendukung untuk proyek-proyek strategis nasional. Atau proyek-proyek pemerintah lah, proyek BUMN dan lain-lain. Dulu di Pegunungan Kendeng, di daerah Rembang dan Pati, ada semen Indonesia gitu, dan pembangunan pabrik semen Indonesia, dan itu menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Ini apa yang disampaikan oleh warga di sana ya, ketika kami menginvestigasi persoalan ini. Usut punya usut, ternyata juga ada peran dari akademikus, dosen-dosen yang kemudian mendukung dalil-dalil dari semen Indonesia ini. Nah, terakhir adalah pemerintah memberikan gula-gula isi. Oke, balik lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu saja kita sudah lihat cuplikan video tersebut. Nah, mari kita lihat bagaimana tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Berapapun bukti dan saksi, Jokowi akan terpatahkan oleh RTT. Maju terus RT, rakyat mendukung. Ya, penelitian berhak menelanjangi dokumen publik Jokowi sebagai penjabat publik. Ya, dibungkus setebal apapun, kalau emang sudah busuk lama-lama juga keciuman dan ketahuan. Ya, selanjutnya bukannya hanya saksi, kalau benar palsu ijazahnya Jokowi semua termul-termul, kalau perlu dipenjara. Nah, tangkap adili Jokowi, majulkan Gibran, Fufu-Fafa. Nah, tangkap Jokowi dan adili, kalau terbukti palsu penjarakan. Ya, karena bikin gaduh negara Indonesia. Jokowi dan Rektor UGM wajib dijebloskan ke penjara bikin gaduh dengan ijazah palsu. Ya, semoga Jokowi dan Rektor UGM secepatnya masuk BUI. Nah, kalau ijazahnya terbukti palsu, saksi yang melindungi ijazah palsu harus dihukum juga. Nah, selanjutnya tangkap OVA selama ini membohongi rakyat Indonesia karena pembohongan demi melindungi Jokowi. Nah, barang busuk makin disembunyikan, makin berbau. Ya, betapa rendahnya martabatnya para penjabat UGM yang melindungi Jokowi, ya, yang sudah jelas dan nyata tidak punya ijazah. Level terendah sebuah lembaga pendidikan bersarangnya para pembohong di sana. Ya, ayo rakyat Indonesia, kita dukung para penjuang kebenaran dan keadilan untuk bangsa ini. Nah, tetanggaku lulusan tahun 1980 di Solo, SMP belum jadi SMA. Nah, penjarakan Jokowi dan Termul, ya, termasuk pihak UGM yang berbohong tentang ijazah Jokowi tersebut. Penjabat pegang amanah dia berbohong wajib dipenjara demi rakyat Indonesia kita. Nah, Pak RT terus semangat berantas bajingan penghancur negara, ya, atau Mulyono sekeluarga dan sekelompoknya. Pak RT, saya terus mendukung Anda, Pak. Nah, yang selalu melindungi ijazah palsu Jokowi dan selalu membelanya harus ditangkap semuanya, kirim ke Nusa Kambangan agar rakyat puas dengan kinerjanya para penegak hukum. Kalau Kapolri itu tidak bisa diharapkan untuk bisa menegakkan hukum yang benar. Nah, soal ijazah Jokowi. 1. Pertanyaan Rektor UGM Ova Emilia ternyata hanya pertanyaan palsu atau bohong. Nah, lanjut terus. RRT tumbangkan Terjek Termul harus nyusep. Nah, Ova dan Wening harus diseret ke pengadilan karena berbohong dan melindungi Jokowi atas kepalsuan ijazahnya. Bapak-bapak hebat, tolong nanti Jokowi dan Ibu Rektor satu sel, ya, biar jadi suami istri. Nah, Rektor, ya, wakili Rektor dan semua staf yang membantu dan
kejahatan dokumen ijazah palsu Jokowi wajib dihukum di penjara sesuai undang-undang yang berlaku agar menjadi pembelajaran untuk yang lain dan tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, bravo RRT, sehat selalu demi kebenaran di bumi Indonesia ini. Logikanya kalau ijazah Jokowi asli nggak bertele-tele seperti ini prosesnya. Kalau terbukti bermasalah, saksi-saksi yang mendukung harus dihukum. Nah, ini bukan ini asli berita. Hai para termul. Nah, sekelas UGM kerjanya kayak universitas yang baru bukan. Nah, kalau memang ijazah si mual asli, tak mungkin kasus ini berjilid-jilid. Bongkar semua yang ikut menutupi kebohongan dan adili. Ya, berat-beratnya. Merusak dunia pendidikan, ya merusak dunia hukum, ya merusak undang-undang dasar, merusak sumber daya alam, layak dapat dihukum penjara 1000 tahun. Nah, kenapa harus begitu ruwet? Kalau ijazah sarjana Jokowi asli, ya tunjukkan saja dan serah untuk diteliti. Demi keadilan, tak boleh ada yang kebal hukum. Nah, Jokowi saat ending kalau nggak dipenjara, ya dinepalkan. Kebohongan demi kebohongan yang dilakukan oleh Muldongo suatu saat pasti akan terungkap. Rektor UGM dan Jokowi wajib dijemploskan ke penjara seumur hidup, ya karena sudah bersengkongkol melindungi ijazah palsu Jokowi. Hal ini sangat merusak sistem Indonesia. Nah, bersihkan elit dari pembohongan dan penipuan itu. Mandat rakyat sebagai pemilik kedaulatan negeri ini. Nah, selanjutnya Presiden udah tahu ijazah palsunya, hanya menunggu kejujuran hakim. Ya, bila diputus asli akan masuk bui dan dipecat. Maju terus RRT. Jangan kendor. Kebohongan akan kalah dengan kebenaran. Ya, yang benar pasti dilindungi Allah. Hancur segalanya oleh keluarga pembohong. Semoga mantan presiden dan rektor UGM segera tinggal di Hotel Prodeo. RRT CS, penjuang kebenaran banyak jalan dekengan yang maha kuasa. Nah, mungkinkah ini akhir dari suatu petualangan Solo? Ya, jika suatu lembaga yang sudah kredibel dikelola oleh orang-orang yang tidak kredibel, maka lembaga tersebut akan dimasalahkan. Hanya satu langkah saja, tunjukkan ijazah Jokowi yang disimpan, semua selesai. Ya, rektor dan dosen UGM yang mengatakan ijazah Jokowi asli kalau terbukti palsu, ya harus diadili dan masuk penjara. Ya, karena mereka sudah jelas-jelas memberikan keterangan palsu, membohong rakyat Indonesia kita. Salam dari NKRI harga mati.